Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Saya merasa tersanjung diminta memberikan ceramah di masjid yang berbahagia ini. Tapi ketika diminta siap maghrib, saya angkat tangan itu. Angkat tangan. Sebab kalau maghrib itu dari Panam kemari sejam itu tidak putus itu, macet. Dan seringkali di masjid-masjid di Pekanbaru ini saya pasti lambat. Dan kadang-kadang tidak sampai ke tempat. Daripada orang kecewa, bagus kita menyerah sajalah. Tapi kalau subuh itu bisa 25 menit. Itu aman sedikit karena belum banyak orang. Agar tidak mengulang-ulang, saya mungkin lebih banyak menyampaikan tafsir-tafsir yang bersifat tematik akidah. Karena itu merupakan bidang saya. Jangan suruh saya ngajar fikih, itu bukan bidang saya itu. Kalaupun ditanya, saya hanya akan menjawab dalam rangka P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan saja itu. Pada subuh ini dan subuh-subuh yang berikutnya, kita akan berbicara tentang tanda-tanda kekasih Allah seperti yang termaktub dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-77. Jadi setiap Jumat subuh di awal bulan, bapak-bapak boleh membuka Quran surah Al-Furqan ayat ke-70 ayat ke-76 sampai ayat ke-67 sampai 66 sampai 77 itu. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman. Ibad itu jamak dari abdun. Kalau abdun singular, satu. Kalau ibad plural, ramai. Arti abdun itu hamba. Ibad, hamba-hamba. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman.
Ar-Rahman itu salah satu nama Allah. Jadi kalau kita sebut Ar-Rahman sama dengan menyebut Allah. Wa ibadur Rahman artinya wa ibadullah, hamba-hamba Allah. Apa maksud hamba-hamba Allah di situ? Sebahagian ahli tafsir menyatakan kekasih-kekasih Allah. Siapa yang disebut dengan kekasih Allah? Orang yang mencintai Allah dan dia juga dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai tapi kita tidak dicintai, bahaya itu. Bapak-bapak mencintai seseorang, tapi orang yang bapak-bapak cintai tidak mencintai bapak. Dalam bahasa Minang itu disebut dengan rinso. Apa itu rinso? Rindu surang. Masalah. Bahaya itu, bahaya itu. Kita suka dengan orang, orang tidak suka dengan kita. Ada kalanya orang suka dengan kita, kita pula tidak suka dengan orang. Ada tak yang macam itu? Ada itu. Tapi kalau sering kali dia suka dengan orang, orang tidak suka dengan dia. Ketika orang suka dengan dia, dia pula tidak suka dengan orang. Berulang-ulang sehingga tidak menikah-nikah. Menjadi penyakit. Itu penyakit apa namanya itu? Ada yang tahu? Dia suka, orang tidak suka. Orang suka, dia pula tidak suka. Berulang-ulang macam itu. Apa namanya itu? Siapa yang dukun di sini? Biasanya tahu itu. Satang pelalai. Itu beknya dimandikan jo kasiak 7 muaro itu. Itu. Ada yang macam itu pula. Itu. Ada yang kita suka dengan orang, orang tidak suka dengan kita. Giliran kita disukai orang, kita pula tidak suka dengan orang itu. Itu. Kalau orang suka dengan kita, kita tidak suka dengan orang, itu bahaya. Tidak ada obatnya. Tapi kalau kita suka dengan orang, orang tidak suka dengan kita, itu ada obatnya itu. Apa obatnya? Duduk merokok di batang siriah, duduk bajuntai di batangan, kok ndak talok di pekasiah, si jundai dan datangan. Itu begitu. Itu syirik, itu ndak ada itu. Jadi yang disebut dengan kekasih itu adalah orang yang mencintai dan dia dicintai. Wa ibadur Rahman, para kekasih Allah itu adalah mereka yang mencintai Allah dengan segenap jiwa raganya dan Allah juga mencintai mereka. Itu yang kekasih. Makanya kalau bicara masalah cinta ini kita takut. Salah seorang sahabat yang paling kuat keimanannya itu Umar bin Khattab itu. Ditanya oleh Rasul, apakah engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Kata Umar, ya pasti. Melebihi cintamu terhadap keluargamu, iya. Terhadap hartamu, betul. Terhadap dirimu sendiri, termenung Umar bin Khattab. Tapi Umar itu orang jujur. Ya Rasul, aku mencintaimu, aku mencintai Allah melebihi hartaku dan keluargaku. Tapi mencintai engkau dan Allah melebihi diriku sendiri, wah itu belum sanggup aku. Diulang oleh Rasul. Apakah engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirimu sendiri? Umar masih menggeleng, berat itu. Terakhir dibilang Rasul, apakah engkau mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirimu sendiri? Umar bilang, iya, aku mencintai Allah dan Rasulnya daripada diriku sendiri. Itu kan iman yang berat itu. Makanya Umar bin Khattab itu punya kebun kurma. Ketika dia sholat, teringat dia kebun kurmanya itu. Selesai sholat, dicarinya orang yang mau membeli kebun kurma itu. Orang terkejut, kenapa dijual kebun kurma itu? Kebun kurma ini teringat waktu aku sholat. Gara-gara kebun ini tidak khusyuk sholatku. Oleh karena itu, supaya besok khusyuk sholat, maka kebun ini aku jual. Wah, coba pikir itu. Ada yang sampai seperti itu, beratlah.
Saya tadi numpang balik kemari mutar-mutar cari parkir ndak bisa. Mau ke depan sana orang berjualan ndak enak. Akhirnya di depan apotik saya parkir. Entah diizinkan tanda wallahu alam itu. Mudah-mudahan kalau subuh diizinkan lah. Dia belum buka lagi kan. Ya. Jadi kalaulah ketika sholat saya teringat mobil saya itu, saya jual ndak kira-kira itu? Wah, berat. Begitu hebatnya kadar keimanan orang-orang dahulu itu. Ketika mau perang Mu'tah, Rasul bilang pada Abu Bakar, Abu Bakar, kita perlu duit ini. Perang Khandaq, kita perlu duit ini. Kas negara sikit, perang di depan mata. Tolonglah, siapa yang mau menginfakkan hartanya? Apa kata Abu Bakar pada waktu? Saya ya Rasul, berapa? Seluruh hartaku. Nah, coba kita pikirkan itu. Umar bilang, waduh aku tidak sanggup seluruhnya, 2/3. Utsman bilang setengah. Muncul Ali bin Abi Thalib yang miskin. Saya tidak punya harta ya Rasul. Lalu bagaimana? Jiwa dan ragaku kuserahkan untukmu. Begitu. Ini kan level-level keimanan yang luar biasa itu. Lalu orang seperti kita mau dulu masuk surga dari Umar bin Khattab. Jauh panggang padu api itu. Susah itu. Jadi yang disebut dengan ibadur rahman adalah kekasih Allah. Mereka yang betul-betul mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. Ya. Jadi yuhibbunahum wa yuhibbunah. Ya. Mereka cinta Allah dan Allah cinta kepada mereka. Tapi cinta itu kalau tidak ada buktinya, tidak cinta itu. Bapak-bapak cinta ke istri bapak-bapak. Tapi apa yang diminta istri tidak pernah kita kabulkan. Itu bohong itu. Ya, bohong itu. Ya. Kita cinta kepada negara ini. Tapi harta negara kita korupsi juga. Itu bohong itu. Tidak cinta itu. Tidak cinta itu. Ya. Yang cinta itu kita memang bersedia mengorbankan apa saja untuk orang yang kita cintai. Itulah cinta itu. Bapak-bapak cinta kepada istri. Setelah subuh sudah keluar rumah mencari nafkah. Menjelang maghrib balik, apa yang kita dapat kita serahkan kepada istri. Supaya itu bisa dikelolanya untuk sekolah anak-anak. Wah, begitu cinta itu. Ibu-ibu cinta kepada suami, harus ada buktinya. Dia pergi kita lepas dengan senyum. Dia kembali, dia bawa apapun atau tidak membawa apapun, kita tetap sambut dia dengan senyum. Itulah cinta itu. Jangan sempat ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Itu masalah itu. Yang cinta tidak seperti itu. Jadi cinta itu harus punya bukti. Bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak cinta namanya itu. Apa bukti orang cinta kepada Allah itu apa? Apa bukti dari kekasih Allah itu apa? Nah, ini yang ada dalam surah Al-Furqan ini. Ya. Jadi kalau kita yakin kita cinta kepada Allah, coba tengok. Betul enggak kita cinta kepada Allah? Cara menengoknya bagaimana? Lihat. Apakah yang dikatakan Allah tentang kekasihnya itu ada pada kita? Nah, kalau tidak, itu bukan cinta, tapi hanya sepenggal dusta. Wa ibadur rahman, yang disebut dengan kekasih Allah itu adalah yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ard hauna. Yang menjadi kekasih Allah itu yang pertama adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan al-khudu' wat tawaddu. Artinya mereka hidup di dunia ini dalam kondisi yang merendahkan hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Ya. Kalau rendah diri, tidak boleh. Umat Islam itu tidak boleh rendah diri. Dalam Al-Quran dikatakan, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun. Hei orang-orang beriman, jangan merasa rendah, jangan merasa sedih. Kamu itu orang yang paling tinggi itu. Rendah diri tidak boleh. Rendah hati mesti. Lawan dari rendah hati apa? Sombong. Sombong tidak boleh.
Sombong itu tidak boleh. Yang sombong itu apa? Bapacik langan lah belangan, bapacik batih lah bebatih, ndak ada udang di balik batu, ndak ada nasi di balik karak, basutan di mato, barajo di hati, babanak di ampu kaki. Ya, itu orang sombong itu. Itu orang sombong itu. Wah, itu. Dia menganggap tinggi seranting dulu selangkah dari orang lain, sombong itu. Ya. Jadi orang yang betul-betul beriman itu, yang menjadi kekasih Allah itu, mereka hidup di dunia ini dengan penuh ketawaduan, rendah hati. Tidak merasa dirinya hebat, tidak merasa dirinya lebih. Oh, kaya kita, terlalu banyak orang yang lebih kaya dari kita. Oh, terlalu banyak itu. Dalam ilmu kita, wah, terlalu banyak orang yang ilmunya jauh lebih dalam dari kita. Terlalu banyak itu. Ganteng kita, terlalu banyak orang yang lebih hebat dari kita. Bagak kita, bagak itu menjelang umur 50-nya itu. Kalau sebelum 50, 40, 30 terdengar suara pistol, kita kejar di mana suara itu. Tapi udah 50 ke atas, ayam bekukuk pun darah berdabu. Balah caranya itu. Tidak ada lagi itu. Kalau udah lebih dari itu tidak ada lagi itu. Habis. Apa yang harus kita sombongkan itu apa? Badan kita kuat. Dulu kuat itu. Sekarang udah tidak lagi. Buktinya, saya malam tadi tidak bisa tidur saya. Ragu saya pagi ini bisa datang atau tidak gitu. Sakit gigi saya. Ternyata sakit gigi pun udah tidak bisa kita ngapa-ngapain. Saya pikir. Kecil kali kita. Saya selalu pernah menceritakan, ini ada Bang Tony tahu ini. Sedang ceramah macam ini saya di Masjid Agung An-Nur itu. Pengajian ibu-ibu BKMT Seriau itu. Sedang ceramah-ceramah enak-enak. Macam tidak enak wajah saya. Ya, apa ini? Tapi saya teruskan juga ceramah. Habis ceramah tanya jawab. Saya ambil air, saya minum. Ketika minum tidak tertelan air itu, jatuh melalui tepi. Woy. Stroke saya ini, saya pikir. Anak-anak masih kecil-kecil ini. Gitu. Kok udah penganawak kan lah macam-macam kalau itu kan. Wah. Gimana caranya itu? Selesai ceramah saya lari ke tempat dokter yang saya kenal. Dokter Budi, tolong, saya ini stroke atau enggak? Kenapa? Enggak enak wajah saya ini. Minum pun tadi air keluar, enggak ke dalam lagi. Periksanya darah, enggak mungkin lah Ustaz. 130 per 870 demam apa stroke, enggak pernah, enggak ada kejadian itu katanya. Tapi enggak enak, mungkin Ustaz stres, kasihnya obat. Sampai di rumah makin menjadi, makin enggak enak. Mata pun berair gitu. Telinga berdengung. Saya pergi ke Dr. Zainul, spesialis THT dan bedah kepala itu. Karena telinga yang berdengung mungkin THT, saya pikir. Periksa darah, tidak ada masalah Ustaz. Stresnya mungkin. Rehat aja lah. Sampai di rumah saya rehat. Tapi menjelang tengah malam, mata ini nggak mau ditutup lagi. Bibir ini pun udah agak mereng sebelah. Oh, saya telepon ini saraf ini. Dokter saraf, Dokter Taswin Yakub. Bang, tolong bang, macam mana ini bang? Mau datang sekarang atau besok? Udah jam 12 malam, tidak mungkin saya datang. Besoklah siap subuh saya datang. Siap subuh saya datang itu. Ke jalan Ronggo Warsito, tempat jalan Cemara, tempat dia tinggal itu. Pergi sana. Coba senyum, saya pun senyum. Angkat tangan, angkat kaki, angkat. Sepak, tumbuk. Wah. Ustadz tidak stroke. Jadi apa ini? Ustadz kena Bell's palsy. Apa itu Bell's palsy saya bilang? Melemahnya saraf nomor 7. Di mana saraf nomor 7 itu? Di bawah telinga katanya. Itu yang melemah. Apa penyebabnya saya bilang? Mungkin keletihan. Mungkin AC. Macam-macam lah. Saraf nomor 7 itu. Lama juga saya termenung. Ternyata saraf itu pakai nomor macam pilkada juga rupanya itu. Nomor 7 itu. Saya tanya, macam mana caranya? Enggak ada. Minum aja lah vitamin B. Ya.
disinar macam-macam lah. Yang ingin saya katakan, ketika penyakit itu datang, Bell's palsy itu, setengah wajah kita itu tidak mau ikut komando kita lagi. Mata kita suruh buka, tidak mau, suruh tutup, terbuka terus itu. Terpaksa tidur kita pasang handiplas itu, selasiban itu. Mulut tidak mau kita luruskan itu, lurus kita bilang, bengkok juga dia. Baru kita sadar, tubuh kita sendiri tidak bisa kita perintah. Sampai hati kita menyatakan kita baga, tidak juga itu. Bapak-bapak yang tua-tua ini dulu kan rambutnya putih semua ini. Siapa yang mampu mencegah uban tumbuh itu? Tidak ada juga. Dulu rambut hitam, kini ubanlah betabua. Dulu mato tarang, kini matolah kabua. Dulu gigi lengkap, kini gigi lah mulai gugua. Dulu jangek tagang, kini jangeklah mulai kandua. Dulu acok makan nasi, kini lacok makan bubua. Itu tanda-tanda akan masuk ke liang kubur. Habis itu. Nah, ada yang mau dibagakkan tuh, tidak ada habis itu. Kalau kita lihat seperti itu, memang tidak mungkin kita sombong, tidak mungkin. Saya dokter hebat kata orang. Saya tengok di internet, ada di Perancis orang umur 18 tahun sudah profesor. Udah mau mati belum juga profesor lagi. Jadi apa yang mau disombongkan? Saya hafal Quran ada juga lah. Tapi kadang-kadang mahasiswa saya lebih banyak hafal Quran dari saya. Apa yang mau kita sombongkan coba? Tidak ada yang mau kita sombongkan. Ada orang kaya kita tengok, ternyata banyak yang lebih kaya. Saya pergi main-main ke Perancis, ke satu tempat yang kabarnya di situ orang menjual barang-barang branded itu. Saya pun pergi, saya tengok-tengok lah di situ. Harga tas, harga barang. Ada tas yang sampai harganya hampir 500 juta. Coba pikir. Lebih mahal tas daripada mobil kita kan tidak mungkin itu. Ada saya tengok Rolex yang harganya juga hampir 400 juta. Kalau saya pakai Rolex harga 400 juta itu, artinya jam tangan lebih mahal dari tangan saya. Coba pikir itu masalah. Siapa yang sanggup beli seperti itu, saya pikirkan. Oh ternyata banyak orang yang luar biasa kayanya. Kita ini belum apa-apa. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekayaan Allah Azza wa Jalla. Jadi wa ibadur rahman alladzina la yamshuna 'alal ardh hauna. Orang yang alladzina yamshuna 'alal ardh hauna. Orang yang disebut dengan kekasih Allah itu yang pertama apa? Mereka hidup di dunia ini hauna, dalam keadaan yang merendahkan hati. Ya. Tidak ada sifat sombong. Tidak ada sifat menganggap diri lebih daripada yang lain. Tapi dia justru menganggap dirinya sama dengan yang lain. Dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa. Nah, itu. Nggak ada yang mau disombongkan. Gitu. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang kedua, orang yang menjadi kekasih Allah itu ciri-ciri yang kedua itu dia tidak sombong. Buktinya apa? Apabila dia berkata dengan manusia, al-jahilun, yang manusia itu tidak berpengetahuan, qalu salama. Dia akan selalu berbicara, menjawab setiap perkataan orang itu salama, dengan penuh kesantunan. Jadi kalau dia berbicara dengan orang, ya dia akan berbicara dengan penuh kesantunan. Jadi wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang jahil itu khatabahum, berbicara, bertanya padanya, qalu salama. Dia akan menjawab, dia akan berbicara dengan penuh kesantunan. Apa itu al-jahilun? Orang bodoh itu apa maksudnya?
Bodoh itu terbagi dua, paling tidak. Ada yang betul-betul bodoh tidak mengetahui, tapi ada orang yang tidak mau tahu. Nah, dua itu. Makanya Imam Al-Ghazali membagi manusia itu kepada 4 itu. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu, itu orang berilmu itu. Fattabi'uh. Orang yang seperti ini ikutilah dia. Ikuti dia. Ada orang yang alim, berilmu, diamalkannya ilmunya karena dia tahu ilmu itu untuk diamalkan. Dan dilaksanakannya tanggung jawab sebagai ilmuwan. Menyatakan yang benar, mencegah yang mungkar. Orang seperti ini fattabi'uh, ikuti dia. Kenapa? Dia itulah betul-betul alim itu. Betul-betul alim. Sebab ada orang yang berilmu tapi dia tidak melaksanakan tanggung jawab seorang ilmuwan. Ada itu. Ditengoknya kemungkaran, ditengoknya yang tidak betul, diam saja. Pakai ilmu basi dia. Basi pakak, basi banak, itu masalah. Itu tidak ada cerita. Itu tidak ilmuwan itu. Jadi yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu, maka itu orang yang berilmu. Ikuti dia. Nah, itu. Yang kedua, kata Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun. Ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia sebetulnya berilmu tapi dia tidak sadar kalau dia berilmu. Kata Al-Ghazali, ini orang yang tidur ini. Fa'iqazuh, bangunkan dia. Ada orang yang berilmu tapi dia tidak sadar kalau dia berilmu. Tidak dilakukannya tanggung jawab selaku seorang ilmuwan. Maka bangunkan dia agar dia sadar. Agar dia menjadi suluh bendang dalam nagari. Dia menunjukkan orang kepada jalan yang lurus. Mencegah orang dari yang mungkar. Bangunkan dia karena dia punya ilmu. Yang ketiga masih bagus. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fa'allimhu. Ada orang yang tidak tahu tapi dia sadar kalau dia tidak tahu. Ini orang yang bodoh ini. Oleh sebab itu fa'allimhu, ajari dia. Ada orang yang sadar kalau dia tidak berilmu itu. Yang paling bahaya yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Fadzalika ahmaq. Ini orang dungu ini. Orang dungu. Lalu bagaimana? Fajtanibu, jauhilah. Kalau bapak-bapak RT, RW di tempat bapak-bapak ada orang seperti itu, buih aja lah sore anyui lah itu, tidak bisa dipakai lah itu. Itu berat. Dia tidak tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tidak tahu. Cadi tidak bisa diki, bonga tidak bisa diajau, itu orangnya itu. Itu yang paling berat. Jadi maksud kata-kata al-jahilun di sini as-sufaha, orang yang pura-pura tidak tahu atau yang tidak mau tahu. Walaupun orang seperti itu yang berkata, bertanya, qalu salama. Orang yang menjadi kekasih Allah itu akan menjawab perkataan orang tadi salama dengan penuh kesantunan. Kalau kita kan lain kan. Kalau yang bicara dengan kita di atas kita lunak gigi pada lidah. Tapi kalau yang bicara levelnya sama dengan kita masih bagus. Tapi kalau yang bicara dengan kita levelnya di bawah kita, kareh lidah pada gigi, itu tidak bisa. Orang beriman tidak. Siapapun yang berbicara dengan dia, qalu salama. Dia akan tetap menjawab dengan penuh kesantunan. Sekurang-kurangnya tidak menyakitkan hati orang. Yang paling penting tidak membuat dosa kepada kita. Kalau orang berkata kasar, kita berkata kasar, mungkin dia tidak sakit hati, tapi perkataan kasar yang kita lakukan itu kan menambah dosa bagi kita itu. Ngapain menambah dosa? Maka kalau tidak bisa berkata lembut, jangan berkata kasar. Minimal kita tidak berdosa akibat ulah orang tadi.
Kita dosen kadang-kadang sering juga itu mahasiswa menguji-nguji macam itu. Saya teringat itu Profesor Andi Hakim Nasution punya murid cerdas. Ketika itu nanti sekarang muridnya jadi profesor hebat juga. Profesor Dr. Jujun Surya Sumantri itu. Jadi kata Profesor Andi Hakim, ini Profesor Jujun ini luar biasa nakalnya ini. Ketika kuliah dulu di ITB, Jujun itu pernah bertanya pertanyaan yang aneh, tapi terpaksa dijawabnya agar murid yang cerdas ini bisa memahami ilmu itu lebih dalam lagi. Apa pertanyaannya? Profesor Jujun tunjuk tangan tuh. Profesor Andi Hakim Nasution, saya mau tanya, mampu tidak Tuhan menciptakan satu batu yang sangat besar? Mampu, kata Profesor Andi Hakim. Yang sangat besar, mampu. Yang sampai Tuhan sendiri tidak mampu mengangkatnya. Wow. Kalau awak kan lapi lah anak itu kan. Itu. Andi Hakim tidak dijawabnya betul-betul. Sehingga murid yang nakal itu juga menjadi profesor. Tapi kalau dijawabnya dengan cara-cara yang kasar, mungkin lain jadinya. Jadi perlu ada kesantunan. Saya teringat itu. Guru-guru kami di Tawalib Padang Panjang dulu. Memang santun-santun. Kita waktu itu kan umur-umur 17, 16. Sedang suka-sukanya bergurau. Macam-macam kita tanya sama guru itu. Tapi tidak pernah marah itu. Tidak pernah itu. Paling-paling marah. Dia akan bilang sama kita, waang bakar engkang bana. Macam itu. Puncak dari marah itu kapi waang. Paling-paling itu aja itu. Udah itu selesai. Kadang-kadang kita macam-macam kita tanya gitu kan. Jadi baru saya tahu begitulah hebat guru-guru dulu. Ada kawan saya F. Rialdi namanya, orang Jambi itu, orang Muara Bungo. Nakal luar biasa. Udah nakal bodoh pula. Ditampar sama guru kami itu. Nama guru kami itu Zainal Arifin Datuk Maharajo Ame. Orang Silayang. Ditamparnya. Terduduk anak itu. Dalam keadaan marah itu dia ngomong, ba'ala wa'ang candoiko. Hampir tiap malam dan sholat tahajud meminta ke Tuhan supaya utak wa'ang dibuka oleh Allah, bisa menerima pelajaran, tapi ba'a doa dan tidak dikabulkan Allah. Lama saya termenung. Rupanya guru-guru dulu masih sempat sholat tahajud meminta Allah membukakan pintu hati muridnya. Guru-guru kini jangankan mendoakan murid, mendoakan anaknya aja tidak sempat. Dia tidak mau sholat tahajud, jadi baca doanya. Begitu hebatnya guru-guru dulu itu. Masih sempat sholat tahajud dan mendoakan muridnya. Makanya ilmu-ilmu orang dulu itu betul-betul barake. Berkat ilmu itu. Sebab muridnya bagus, gurunya pun ikhlas. Itu kelebihannya. Maka orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak baik. Tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang menyakitkan. Berpikir sebelum berkata, tapi jangan semua yang kita pikirkan kita katakan. Itu penting itu. Berpikir sebelum berkata, tapi jangan sadonan awak pikiran awak katakan, tidak sadurang bisa menerimanya. Bijaksana, di samping bijaksana mesti juga bijak sini. Jangan pijak sana, pijak sini. Harus bijaksana dan bijak sini. Begitulah orang yang menjadi kekasih Allah. Tahu jo gelek jo bayang itu tahu ini. Kok kayu kame, kok gayung putih. Ngerti dia itu. Itu masalahnya kan. Kita teruskan. Yang ketiga, walladzina yubayyituna li rabbihim itu sujada wa qiyama, yabyituna li rabbihim sujada wa qiyama. Walladzina, dan orang yang menjadi kekasih Allah itu yabyituna li rabbihim. Yabit ini kan bahasa kita ini mabit. Kalau kita di haji ada namanya mabit ya, mabit di Mina, mabit ya. Apa itu mabit
Ya, betanggang lah, betanggang malam. Artinya tidak tidur, ya, tidak tidur. Ya. Kalau di tafsir ini apa katanya di sini ini? Ya, bertanggang malam. Menghidupkan malam kalau di sini. Kalau kita betanggang lah, bahasa kitanya betanggang. Tapi tidak semua betanggang itu baik. Kalau betanggang di sini maksudnya yabiyutuna li rabbihim, itu artinya orang yang bertanggang malam untuk Tuhan mereka. Apa kerjanya? Sujada wa qiyama, ruku dan sujud, bukan menghitung-hitung batu domino, itu lain itu masalahnya kan. Jadi orang yang menjadi kekasih Allah itu yabiyutuna li rabbihim, yabiyutuna li rabbihim. Mereka malam itu bangun, ngapain? Sujada wa qiyama, mereka sujud, mereka berdiri. Apa maksud sujud dan berdiri? Mereka melaksanakan sholat tahajud. Sebab satu-satunya sholat sunat yang langsung diperintahkan Allah dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Fatahajjat bihi, sholat tahajud lah. Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu bagi Rasul wajib, bagi kita sunnah. Tapi pada waktu itulah terasa dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Cobalah sembahyang tahajud itu. Saya pun masih belajar juga gitu. Kalau sedang kuat 11 rakaat. Tapi kalau sedang lemah, bangun juga walau cuma 2 rakaat, 1 witir. Belajar terus. Kalau udah terasa enaknya, justru kalau tidak sholat tahajud, macam ada yang kurang dalam diri kita. Itu. Jadi waktu sholat tahajud itulah tempat yang paling dekat kita mohon ke Tuhan. Ketika orang tidur, kita bangun. Ketika orang bermimpi, kita berwudu. Ketika orang terlena, kita ruku. Ketika orang terlupa, kita sujud. Ketika orang tidak tahu apa-apa, kita berdoa. Kita minta kepada Allah apa yang tidak mungkin kita minta kepada manusia. Kita semua ini kan punya masalah ini. Ibu-ibu tahu, bapak-bapak yang di depan ini sambuh masalahnya kok. Banyak masalahnya ini. Nampaknya aja senyum-senyum ini. Ini datang ke masjid karena banyak masalah aja ini. Pikir-pikir dulu 20 tahun yang dulu jadi orang bagak di pasar. Kinilah naklah dake-dake kamati mangalai akamasaji lah, itu masalahnya kan. Itunya rata-rata. Alhamdulillah tahu jalan untuk pulang, kan gitu masalahnya. Banyak masalah bapak-bapak ini. Cuman laki-laki ini kan egonya tinggi sedikit. Ketika dia punya masalah, itu tidak mau diceritakannya ke orang lain. Dia tahu dia bisa menyelesaikan sendiri. Bapak-bapak ini banyak masalahnya, ibu-ibu. Kadikecean ke istri tidak sampai hati. Kadikecean ke anak tidak lama. Kadikecean ke dunsana tidak enak. Kadikecean ke jiran beko jadi gosip. Kadisampaikan ke kawan, kawan pun punya masalah. Kepada siapa apa-apa sampaikan permasalahan hidup apa-apa itu? Ke Allah. Bangun jam 3 jam sampai ruku sujud, waktu sujud terakhir itu minta kepada Allah apa yang tidak mungkin kita minta kepada orang lain. Sebab suami yang baik itu biarlah inyo tidak bisa lalu, tapi istri bisa lalu. Tidak amo diceritakannya, nan seganggam disampaiannya, tapi nan sepinci letaknya di hati. Bapak-bapak jangan menyangka ibu-ibu yang di belakang itu tidak punya masalah. Banyak masalah ibu-ibu itu. Cuman perempuan ini pandai menyimpan. Begitu ibu-ibu punya masalah, mau diceritakannya ke anak, tidak lama. Diceritakan ke dunsana, tidak enak. Diceritakan ke kawan, kawan punya masalah. Diceritakannya ke jiran, beko jadi gosip. Kalau disampaikan ke suami, suamilah puncak masalahnya. Jadi bagaimana caranya itu? Kepada siapa ibu-ibu adukan itu? Kepada Allah. Kalau tidak diadukan bagaimana stres? Kalau sampai di ujung di stres saja tidak ada masalah. Kalau jadi bahan pikiran, pecahlah pembuluh darah di bueknya, tentu stroke awak jadinya. Itu guna kita sujada wa qiyamah.
Solat itu merupakan, kalau kata Rasul, as-shalah qurratu a'yuni. Solat itu adalah hiburan jiwaku. Maka Rasul semakin sibuk, semakin rajin solat sunat. Ya. Kalau kita terbalik, semakin sibuk, justru kita lalaikan solat. Ya. Sebab solat itu adalah hiburan jiwa. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Dia ada sekitar 14 atau 13 tanda-tanda. Sudah 3 yang kita sampaikan. Insya Allah yang lain akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan di bulan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Silakan. Makanya pengurus itu harus cerdas. Supaya jemaah mau bertanya, itu diumumkan. Siapa yang bertanya dan pertanyaannya bagus, dapat hadiah umroh. Gitu baru itu. Baru orang rajin bertanya itu. Silakan. Baik masalah kaji awak atau masalah-masalah yang lain, silakan. Ibu-ibu, karena tidak ada, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.